Siap. Pada Ibu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah. Saya cek kehadiran dulu ya. Reno, Hadir, Bu. Otman, Anwar, Ibu. iya. Syanandra, Melinda, Ubay, Hadir, Bu. Adit, Hadir, Bu. Aprilia, Aurelia, hadir Bu. Gendis, Stevin, hadir Bu. Busran, Hafila, Aji, Hadir, Bu. Nazwa, Hadir Bu. Eka, Hadir Bu. Nova. Hadir Bu. Ya, baik, hadir semua ya nak ya. Ya, masih semangat? Masih semangat? Masih. Apa lapan? Israel. Apa lapan? Israel. Apa lapan? Israel. Tepuk tangan dulu buat saya. Oke, kita bertemu lagi di pertemuan hari ini. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Ya, walaupun kondisi sekolah kita masih tatap muka terbatas, tapi tidak menurunkan semangat kita dalam belajar. Bagus. Nah, untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang membaca teks puisi. Nah, saya mau tanya, siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Nah, Anwar dulu. Menulis teks puisi dengan tema perjuangan lingkungan hidup dan kondisi sosial. Iya, bagus. Menulis teks puisi dengan ketiga tema yang sudah kita tentukan kan? Apa tema yang pertama? Perjuangan. Yang kedua? Lingkungan hidup. Yang ketiga? Kondisi sosial. Bagus. Nah, apa sih kegiatan menulis puisi dan membaca puisi ini untuk kehidupan kita sehari-hari? Ada yang tahu nggak? Siapa tadi? Steffi. Kaitan menulis puisi dengan kehidupan nyata adalah Iya. kita dalam memahami maksud dari perasaan seseorang untuk menyampaikan isi perasaan dalam puisi. Iya, berarti kita bisa menyampaikan maksud dari pesan si penulis untuk disampaikan si pembaca. Apa yang dia sampaikan bisa terdengar oleh si pembaca. Paham? Nah, sekarang materi kita ini adalah tentang membaca teks puisi. Nah, membaca teks puisi. Sudah pernah membaca puisi belum? Sudah ya. Pasti semua sudah membaca teks puisi, sudah pernah ya. Dari SD kemarin atau saat mengikuti perlombaan, sudah pernah? Sudah. Ya, saya rasa sudah bagus ya membaca puisinya. Kemudian saya akan menyampaikan dulu kompetensi dasar yang akan kita capai pada pagi hari ini adalah 4.8 menyajikan gagasan perasaan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Kemudian 48.3-nya menyajikan ide gagasan dalam bentuk teks puisi secara lisan, memperhatikan intonasi, lafal, ekspresi, unsur gestur, dan penghayatan. Ada apa saja? Intonasi, lafal, ekspresi, unsur, dan penghayatan. Iya, bagus. Berarti nanti saat kalian membaca teks puisi itu harus memperhatikan intonasi, lafal, ekspresi, gestur, dan penghayatannya. Paham ya? Nah,
ke dalam bentuk teks puisi secara lisan dengan memperhatikan intonasi, lafal, ekspresi, gestur, dan penghayatan. Ingat ya, kelima ini ya. Jadi membaca puisinya nanti harus memperhatikan dengan unsur intonasinya, lafalnya, gestur, ekspresi, dan penghayatan. Bagus. Nah, setelah tujuan tadi, kemudian ini kelompoknya sudah dibagikan. Yang kemarin kita pakai kelompok yang masih menulis puisi ya. Nah, ini adalah pertemuan terakhir kita dalam teks puisi. Ini duduknya sudah sesuai kelompok? Belum? Ayo pindah. Kelompok 1 kemarin di sini ya. Hairil Anwar. Kelompok 1 mana Kak? Sini. Ayo duduknya di sini ya. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Ayo kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 2 apa tadi? Amir Hamzah. Kelompok 3. Taufik Ismail. Kelompok 4 apa? WS Rendra. Lihat kan nama kelompoknya, masih ingat kan? Masih. Kelompok 1 hai. Halo. Kelompok 2 halo. Hai. Kelompok 3 hai. Halo. Kelompok 4 halo. Hai. Iya. Apa tadi nama kelompoknya? Kelompok 2? Amir Hamzah. 3? 4? WS Rendra. Bagus ya. Jadi masih ingat ya. Nah, sudah sesuai kelompoknya sekarang? Sudah. Saya akan menayangkan dulu video yang akan kita tonton bersama. Nah, setelah dibagikan kelompok, kita tonton dulu videonya ya. Video pembacaan puisi. Ya, setelah nanti penayangan ini kalian komentari seperti apa pembacaannya. Paham ya? Bisa? Ayo kita tonton dulu secara bersama-sama. Peta Perjuangan karya Bambang Sadono dibacakan oleh Intan Latifah. Tegang saat timur 56 malam kemarin, fikir sedang meledak di sini. Segera Bu, tunggu apa lagi? Cepeta dengan dinding luka merangkak kelas debu. Seorang bayi merengek minta susu, malah bergeming menertawakan. Sandiwara kecil yang tidak lucu. Hai para malaikat di surga, pagi ini kami ingin merdeka. Segala tetek bengek biarlah sementara bambu runcing yang jadi hatinya. Kun fayakun. Tanjung Perak, November merah. Hai para ekstremis biadab, warna-warni juga. 1 kali 24 sampai tanggal 9 malam. Tanggalkan sangkur, letakkan senapan. Para menceleng, datanglah dan tinggi-tinggilah angkat tangan. Serigala-serigala bangsa, terimalah cocolan bambu dengan dadamu. Lihat, darah kami masih merah. Kami bukan budak yang hidup untuk menyembah. Sambutlah salam kamu. Kalau
siapa yang menjadi tua di Surabaya. Iya, beri tepuk tangan yang kedua. Nah, dari penayangan video tadi, adakah yang ingin mengomentari seperti apa pembacaan puisinya? Siapa? Ada? Iya, dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 apakah? Vokalnya kuat Bu, lantang dan bersemangat. Vokalnya kuat, lantang, dan bersemangat. Tahu nggak tadi temanya tentang apa? Perjuangan. Perjuangan, berarti vokal harus kuat, lantang, dan semangat. Ada lagi? Siapa yang bisa? Kelompok 2. Intonasinya pas Bu, tinggi rendahnya suara sama sesuai. Iya, intonasinya pas, tinggi rendahnya sama sesuai, ekspresinya bagus. Bagus ya? Jadi tadi kalian bisa nilai sendiri kan? Nah, apa lagi? Apa lagi yang bisa kalian temukan? Iya, kelompok 3. Ekspresinya total Bu, bagus dan sesuai dengan isi yang dibaca. Ya, ekspresinya total sesuai dengan isi yang dibacakan. Isinya tadi tentang perjuangan, seperti apa ekspresinya kalau mereka itu sedang berjuang. Nah, siapa lagi? Ada lagi? Ada? Ya, kelompok 4. Gerakan tubuhnya saat membacakan puisi sangat bagus Bu. Iya, gerakan tubuhnya saat membacakan puisi sangat bagus. Jadi membaca puisi itu tidak hanya model suara dan ekspresi, gerakan tubuh juga dilihat oleh si pendengarnya, penontonnya. Paham ya? Paham. Nah, baik. Sekarang sebelum membacakan puisi yang akan saya tugaskan nanti, nah, saya akan jelaskan dulu nih, apa sih materi kita membaca puisi ini yang harus diperhatikan dulu. Nah, yang pertama itu adalah kalau kamu membaca teks puisi. Jadi kalau kalian mau membaca teks puisi itu tidak hanya sekedar membaca, ya berbeda ya, membaca puisi dengan membaca teks berita berbeda. Ada intonasi. Ada berapa kalau kamu baca teks puisi? 5. Ada 5. Ada apa aja? Intonasi, pelafalan, ekspresi, gerak tubuh, penghayatan. Ya, ada 5. Ada intonasi. Apa sih yang disebut dengan intonasi? Intonasi merupakan naik turunnya nada dalam pembacaan puisi. Ya, jadi jangan membaca puisi itu datar saja, tidak ada tingginya, tidak ada rendahnya. Jadi datar saja itu kan tidak bagus kan? Intonasi yang akan menentukan bagaimana perasaan pendengar terhadap puisi dan akan memberikan keindahan pada puisi yang dibacakan tadi. Begitu ya? Nah, itu intonasi. Kemudian ada pelafalan. Apa sih itu pelafalan? Pelafalan itu kejelasan dalam ucapan. Ya, jadi membaca puisi itu harus jelas ucapannya. Lafalnya harus jelas. Lafal dalam pengucapan setiap kata dan hurufnya dalam membaca puisi, artikulasi harus jelas. Artikulasi tahu ya? A, I, U, E, O-nya harus jelas. Apabila kurang fasih dalam penyampaian tiap kata, maka puisi tidak dapat ditangkap oleh pendengar. Ya, jadi pesannya nanti tidak akan sampai. Setelah pelafalan ada ekspresi. Ekspresi itu apa? Mimik wajah. Mimik wajah yang dibuat sesuai dengan bait tertentu. Jadi jangan bait awal sampai bait akhir itu ekspresinya sama, datar, tidak ada ekspresi marah seperti apa, sedih, tegas, ekspresi apalagi yang bisa kalian buat di dalam puisinya sesuai dengan bait tertentu, di mana tergantung kepada isi dan nada puisi yang akan disampaikan. Paham sampai di sini? Baik, ada gerak tubuh tadi. Dari kelompok 4 ada menyampaikan gerak tubuhnya bagus, iya, atau gestur. Gestur adalah gerakan yang meliputi kontak mata, ekspresi, wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Jadi mulai dari atas kepala sampai bawah kaki kita itu harus selaras dengan apa yang akan kita sampaikan saat membaca puisinya.
Bagaimana gerakan tangannya, gerakan mata, hidung, ekspresi wajah, mimik, semua gerak tubuh itu diperhatikan saat membaca puisi. Lanjut, setelah gerak tubuh ada apa lagi? Penghayatan. Apa sih penghayatan itu? Penghayatan dalam membaca puisi memiliki peran penting. Jadi, karena jika poin ini terpenuhi, maka akan dimaksud dalam puisi yang dibacakan akan tersampaikan. Jadi kita yang baca harus penuh menghayati, harus penuh penghayatan agar kita bisa menjiwai setiap bait katanya, gitu ya. Ya, jadi berbeda dengan membaca teks lainnya. Paham sampai di sini? Paham? Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, saya akan bagikan LKPD-nya secara berkelompok. Kalian akan membacakan teks puisi yang sudah kalian buat kemarin. Nih, ya, ada LKPD-nya semua? Ada? Ada LKPD-nya? Ada. Baik, sekarang diskusikan dengan kelompok kalian. Tentukan bait yang mana yang akan dibacakan oleh masing-masing anggota kelompoknya. Kemudian dibacakan puisi yang sudah kalian tulis kemarin, dibacakan secara berantai. Paham ya? Ayo sekarang berkelompok. Nah, puisi yang kemarin sudah ada? Puisi yang kemarin sudah ada, boleh ditunjukkan puisinya? Boleh? Iya, puisi yang kemarin itu nanti yang akan kalian bacakan ya. Yang akan kalian bacakan. Nah, lihat dulu LKPD-nya. Buatlah kelompok dengan beranggotakan 4 sampai 5 orang. Kita sudah bagi kelompoknya. Kemudian bacakan hasil puisimu yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, puisi yang pertemuan kemarin kalian bacakan kembali. Dengan memperhatikan pembacaan puisi yang benar seperti intonasi, pelafalan, ekspresi, gestur, dan penghayatan. Paham ya? Ayo mulai berdiskusi. Tentukan siapa yang akan membacakan bait pertama, siapa yang akan membacakan bait kedua, dan siapa yang akan membacakan bait selanjutnya. Jadi masing-masing anggota kelompoknya harus membacakan hasil puisinya. Ya. Nanti saat kalian membacakan puisinya harus secara bergantian. Ini puisinya, kamu tentukan kamu bait keberapa sampai bait keberapa, kamu baris keberapa dan kamu baris keberapa. Harus semuanya membacakan teks puisinya dengan memperhatikan yang tadi, ada intonasi, ada lafal, ada gestur, ada ekspresi, dan ada penghayatan. Ya, bagus ya, paham? Nah, bisa. Ini ada masalah? Ada masalah? Sudah dibagi? Sudah tahu baris mana yang akan dibacakan? Kamu sudah tahu, Kak? Iya, sudah. Jadi harus belajar
intonasi, harus belajar tuh vokalnya seperti apa, ekspresinya, dihayati setiap bait puisinya, ya, dihayati setiap katanya, dihayati. Nah, ini ada masalah tak? Kelompok 3 aman? Sudah dibagi kelompoknya? Ya, bagus. Kelompok 4 sudah dibagi? Sudah tahu yang mana yang akan dibacakan? Sudah aman? Ya, tinggal siap maju ke depan? Iya, bagus. Ya, harus tetap semangat ya. Tetap semangat dan harus dilatih. Harus melatih bagaimana intonasi setiap baitnya, bagaimana ekspresi setiap katanya, bagaimana gestur di setiap arti katanya. Ya, penghayatannya harus dapat nanti saat membaca puisi di depan ya. Iya. Usaha tanpa menyerah para pahlawan. Kemerdekaan ini adalah perangan yang setia mencucuk buah hingga habis. Nanti kayak gitu kita baca sampai kita lebih bagus daripada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Menemukan hidup baru dalam perayaan syukur dalam kami menatap masa depan di dalam rumah keduaku, sekolah tempatku mencari ilmu. Ya, masih semangat? Masih. Sudah sampai di mana? Sudah bisa? Sudah bisa menghayatannya? Sudah dapat intonasinya? Gesturnya sudah dapat? Ekspresinya sudah? Ya, ayo kita sekarang ice breaking dulu. Berdiri semua di tempatnya. Ayo, semangat dong. Semangat, biar kita berdiri dulu di tempatnya. Kita latih olah vokal, ya. Buka semua maskernya. Iya, cantik-cantik dan ganteng-ganteng sekali. Buka semua, Kak, ya, dilipat aja maskernya. Dibuka. Kita akan olah vokal sesuai dengan materi kita. SDK-nya adalah mengolah vokal kalian agar saat membaca puisi nanti vokalnya keluar, ya. Tidak ada lagi yang malu-malu saat membaca puisi. Ya, kelompok 1 semangat. Kelompok 2 semangat. Kelompok 3 semangat. Kelompok 4 semangat. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi ya, tepuk semangat. Kelompok 1 ikuti instruksi saya. Kelompok 1 vokal, sebutkan vokal A. Kalau tangan saya 1 berarti yang sebutkan adalah kelompok 1. A gitu ya. Kelompok 2 I. A di kelompok 1, kelompok 2 I. Kelompok 3 U gitu ya. Kelompok 4 E. Dan ketika tangan saya 5, kalian semua sebutkan O.
Sudah? Sudah? Sudah. Sudah siap? Ya, kita mulai dulu dari kelompok Hairil Anwar. Halo. Hai. Nah, maju dulu, beri tepuk tangan. Silakan maju ke depan. Ya, diurutkan. Yang mana di baris pertama? Yang mana baris kedua? Di sini Kak, di sini. Sejajar. Ya. Reno bacakan pertama. Kak Gadis maju lagi. Ya, oke, baik. Ya, perkenalkan dulu keluar nama kelompoknya. Ya, kita di kelompok 2, 3, dan 4 menilai bagaimana cara pembacaan puisinya tadi ya. Ada apa tadi yang dinilai? Intonasi, lafal, gestur, ekspresi, dan penghayatan. Harus ada kelima-limanya ya. Ya, kelompok 1. Tampilkan dulu yel-yelnya. Ya, mulai. Ayo jalan. Bisa, bisa, bisa. Yes. Iya. Mereka sudah bisa ya. Berarti harus bisa. Ya, silakan. Kami dari kelompok 1 Hairil Anwar ingin membacakan hasil puisi kami yang berjudul tentang kemerdekaan. Iya, silakan. Kemerdekaan. Iya, bagus. Kemerdekaan ini adalah usaha. Usaha tanpa menyerah para pahlawan. Iya. Kemerdekaan ini adalah keringat yang setia mencucur ruang hingga habis. Iya. Lanjut. Kemerdekaan ini adalah lelah. Lelah yang setia menghanyut. Kemerdekaan ini adalah darah. Iya. Karena berjuta-juta darah raib untuk kemerdekaan tergadai. Iya. Kemerdekaan ini adalah nyawa. Karena di Indonesia ini beratus-ratus tahun silam nyawa melayang. Semuanya untuk Indonesia. Semuanya untuk senyum anak Indonesia. Semuanya untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Iya, benar. Bagus ya, bagus pembacaannya bagus, vokalnya kuat, ekspresinya dapat. Nah, siapa dari kelompok lain yang akan mengomentari kelompok 1? Iya, dari kelompok 2, silakan berikan komentarnya. Puisi yang dibacakan secara berantai dari Berdiri dulu Bang, buka maskernya. Ayo. Puisi yang dibacakan secara berantai dari kelompok 1 sangat bagus, Iya. ekspresinya bagus, vokalnya lantang, gerak tubuhnya sudah bagus, dan Iya. intonasinya sudah sesuai. Iya, bagus. Itu dia komentarnya tadi. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Dan memberikan komentar untuk kelompok 2. Silakan dulu kembali ke tempatnya kan. Nah, lanjut sekarang kelompok 2. Ya, kelompok 2 yang akan maju ke depan membacakan puisinya. Ayo Kak. Nah, harus ada yel-yelnya ya. Amir Hamzah Is the best. Aduh, udah ya. Ulangi dulu yel-yelnya. Ulangi, harus semangat. Ya, ulangi. Amir Hamzah Is the best. Iya, boleh tepuk tangan dulu. Ya, ayo sekarang silakan bacakan puisinya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil puisi kami. Hijau rindang sekolahku. Ya. Di sini aku menemukan hidup baru. Dalam derayan syukur dalam kalbu. Menatap masa depan di dalam rumah keduaku. Iya. Sekolah tempatku mencari ilmu. Ya, lanjut. Bagus ya. Di sini kehijauan yang menghampiri ruang dan waktu. Angin semilir diterpa kesejukan, membelai tubuh lembut. Kedamaian merasuk dalam hati. Iya. Lanjut. Di sini
Di sekolahku, aku duduk di bawah pohon, di atas rumput hijau yang mengindahkan pandang mata. Dengan lembutnya semilir angin, dengan sejuknya udara, sekolah adalah teman terindah pencari ilmu. Iya, beri dulu tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, siapa yang akan mengomentari kelompok 2? Saya, Bu. Ya, dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dulu ya. Ya, silakan Bang Reno. Ya semua ini Bu bagus, semuanya itunya bagus, intonasinya kurang Bu. Intonasinya kurang. Kadang-kadang ada yang tahu lah. Iya, penghayatannya ya. Belum menghayati, masih ada yang senyum-senyum ya. Iya, bagus. Ada lagi? Ada? Ada lagi? Ya, dari kelompok 3. Ayo Kak, Kak Hafila buka dulu maskernya. Ekspresinya tahu-tahu bagus dan sesuai dengan isi puisi yang dibacakan. Iya, ekspresinya total. Ada beberapa ekspresinya total. Ya, beri dulu tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut ya, sekarang lanjut kelompok 3 Kak, maju ke depan untuk membacakan puisinya. Ayo kelompok 3. Ayo kelompok 3, maju. Ya, ini dari kelompok 3 apa tadi nama kelompoknya? Taufik Ismail. Buat yel-yelnya, maju lagi Kak ke depan. Iya. Taufik Ismail, mantap jiwa. Iya, bagus. Lanjut ya. Ya, silakan Kak. Kami dari kelompok 3 Taufik Ismail ingin membacakan puisi Setajam Senjata Runcing. Iya. Di ujung senjata runcing, setajam pedang siap menyayat. Bagus. Pertaruhan nyawa menantang. Iya. Mengoyah jiwa musuh hingga gentar. Iya. Pahlawan berjuang hingga meraih kemenangan untuk kebebasan. Bagus. Rasa gentar dan takut terlenyapkan, usaha sampai tumpah darah tiada usai. Kemerdekaan telah membebaskan bekapan. Iya. Lanjut. Kini dapat bernapas tanpa sesak. Jasa pahlawan menjadi sah. Siap siaga hingga merdeka. Iya, beri dulu tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus ya. Siapa yang akan mengomentari kelompok 3? Ada? Ada? Siapa yang mau mengomentari? Ayo, siapa? Saya Bu. Ya, dari kelompok 4 silahkan Bang Adit. Ayo Bang Adit. Ekspresinya udah bagus Bu. Ekspresinya sudah bagus. Ya, baik. Beri dulu tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, lanjut. Ya, beri dulu tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang maju kelompok terakhir. Kelompok 4. Ayo maju kelompok 4. Ayo maju. Jangan malu-malu. Oke. Ayo kelompok 4. Ada yang ya? PS Rendra Hora. Horas, ya. Kayaknya Horas. Ya, bacakan puisinya, Bang. Kemiskinan membuat darah naik. Iya. Para otak mengeluarkan amarah. Mati bisa jadi pilihan lain. Ya, lanjut. Di sini banyak orang mati, sebabnya hampir sama, darah. Ya. Bukan kebanyakan makan kambing, tapi karena besok dimakan. Ya, lanjut. Bapakmu tidak punya uang. Lagi, sudah berhari-hari. Ya, beri dulu tepuk tangan untuk kelompok 4. Siapa yang akan mengomentari kelompok 4? Saya Bu. Ya, kelompok 1. Silakan, Bang. Mereka artikulasinya kurang Bu. Artikulasinya kurang, Ada benar. yang terpendam suaranya. Iya. Malah ketawa-tawa. Iya, penghayatannya belum dapat ya. Masih ada yang ketawa-tawa ya. Itu aja? Iya, bagus. Beri dulu tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, masih semangat kan? Masih. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat.
3 juga bagus dan kelompok 4 sudah bagus. Semuanya sudah bagus. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Jadi saya simpulkan dulu pertemuan kita di pertemuan hari ini tentang membaca puisi. Dalam membaca puisi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Seperti tadi ada intonasi, ya kan? Tadi kelompok 1 intonasinya juga sudah bagus. Kelompok yang lainnya intonasinya juga ada beberapa yang bagus, ada beberapa yang masih belum, ya, masih kurang, nanti diasah lagi. Nah, selain intonasi ada apa? Ada lafal. Ingat ya, lafal. Lafal itu adalah ucapan atau artikulasi. Beberapa dari kalian tadi yang mengucapkan dengan lantang, semangat, dia vokalnya jelas. Ada yang masih malu-malu, nggak apa-apa, nanti diasah lagi ya. Kemudian setelah lafal ada ekspresi. Ada tadi ekspresi sudah bagus. Ketika membaca matanya tajam. Ada yang masih senyum-senyum, ada, tapi nggak apa-apa, nanti diperbaiki lagi. Selain ekspresi ada gestur. Ada tadi yang pakai tangan sampai begini, ada. Ada juga yang masih malu-malu, ada yang hanya membaca terpaku dengan tes saja, tapi nggak apa-apa, nanti diasah lagi ya. Kemudian yang terakhir ada penghayatan. Nah, itu apa? Biar supaya kita jangan senyum-senyum, kita harus menghayati. Kalau kita menghayati baik puisinya, setiap katanya, maka kita akan masuk ke dalam puisi tadi. Maka kita tidak akan senyum-senyum lagi, gitu ya. Paham ya? Nah, baik, itulah tadi materi kita tentang teks puisi, membaca teks puisi. Apa aja yang harus diperhatikan? Yang pertama ada intonasi. Yang kedua ada lafal. Yang ketiga ada ekspresi. Yang keempat gestur. Yang kelima penghayatan. Bagus, baik. Nah, sebelumnya saya akan membagikan tes evaluasi akhir. Tes evaluasi akhir yang akan kalian jawab. Ini ada soal pilihan berganda 1 sampai 5. Kalian kerjakan dalam waktu kurang lebih 5 menit, ya. Ya. Ya, kerjakan 5 menit. Ya, silakan kerjakan teks evaluasi akhirnya. Tidak berkelompok ya, secara individu. Diberikan tanda silang. Nah, sudah siap evaluasi akhirnya? Sudah. Sudah bisa saya kumpulkan? Sudah. Ayo. Ya, terima. Oke, bagus. Sudah? Sudah. Sudah yakin dengan jawabannya? Sudah. Nih? Sudah siap? Ya, ini udah Bang? Ya. Oke. Sudah? Sudah semua? Nah, evaluasi akhir sudah kita selesaikan. Kita bertemu kembali lagi di pertemuan selanjutnya, materi yang baru. Ya, jadi materi menulis puisi kita sudah akhiri sampai di pertemuan ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas teks eksposisi. Ya, dipersiapkan tentang teks eksposisi. Baik, tetap semangat, jaga kesehatan, jauhi kerumunan, tetap pakai masker dan cuci tangan. Yang penting adalah tetap semangat. Aman-aman.
melanjutkan pembelajaran kita. Kita ucap dengan